Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jas merah. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yuni, di pembahasan soal SBMPTN dengan materi Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kita bertemu di pertemuan ketiga ya. Gimana kalian kabarnya sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan informasi berikut, di mana ada teori Waisya didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar kedatangan bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Nah, golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah pedagang yang dalam perkembangannya, kemudian tidak hanya melakukan aktivitas perdagangan, tetapi juga memperkenalkan agama dan keyakinan mereka. Nah, berdasarkan informasi tersebut, terdapat kelemahan dalam teori Waisya, yaitu A. Tidak adanya tugu penaklukan terhadap suatu wilayah. B. Keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu di daerah-daerah pesisir pantai. C. Para pedagang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang ajaran Hindu. D. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu hanya terbatas pada golongan Brahmana. Dan E. Kenyataan bahwa pengaruh kebudayaan Hindu banyak terdapat di wilayah pedalaman, tidak hanya di pusat-pusat perdagangan saja. Oke, kita akan bahas. Ini dia pembahasannya. Nah, jadi keraguan terhadap teori Waisya ini berlandaskan pada pemikiran bahwa jika para pedagang yang berperan dalam penyebaran kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan harusnya itu hanya ada di wilayah perdagangan. Contohnya seperti di pelabuhan atau pusat kota yang ada di dekatnya atau pesisir pantai ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya pengaruh kebudayaan Hindu banyak terdapat di wilayah pedalaman. Jadi hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Jadi kalau misalkan ditanya kelemahan dari teori Waisya, yaitu jawabannya E. Kenyataan bahwa kebudayaan Hindu banyak terdapat di wilayah pedalaman. Jadi tidak hanya di pusat-pusat perdagangan saja, seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pengaruh Hindu-Buddha berdampak pada bidang pemerintahan, antara lain berdirinya dinasti di Kerajaan Kutai. Nah, berdirinya dinasti tersebut ditandai dengan A. Pembuatan prasasti Upa. B. Pembangunan tempat suci Wak Prakeswara. C. Pembuatan arca Dewa Matahari atau Ansuman. D. Pembangunan istana raja di tepi Sungai Mahakam. Dan E. Penghinduan putra Kudungga yang bergelar Asmawarman. Pembahasannya, Aswawarman merupakan pendiri dari dinasti kerajaan Kutai sehingga mendapatkan gelar sebagai Wangsakarta yang berarti pendiri atau pembentuk keluarga raja. Nah, meskipun dalam Yupa telah disebutkan nih bahwa raja pertama Kutai adalah Kudungga, tetapi Kudungga ini tidak disebut sebagai Wangsakarta. Kenapa? Karena Kudungga dianggap belum tersentuh kebudayaan Hindu secara sepenuhnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan berdirinya dinasti tersebut ditandai dalam bidang pemerintahannya ditandai dengan adanya penghinduan putra Kudungga yang bergelar Asmawarman ya. Beda ya Asmawarman dengan Aswawarman. Jadi jawabannya E. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Coba kalian perhatikan keterangan-keterangan berikut. Oke, yang pertama ada hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah tidak lagi diminati di pasaran internasional. Yang kedua, seorang kerajaan Medang Kamulan di bawah Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Yang ketiga, serangan kerajaan Kolamandala dari India pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Yang keempat, menguatnya kekuasaan Majapahit di Pulau Jawa.
Yang kelima, tidak ada pengganti yang cakap untuk menggantikan Raja Balaputradewa. Dan yang keenam, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. Nah, dari faktor-faktor tersebut atau dari keenam faktor ini yang menyebabkan kemunduran kerajaan bercorak Buddha yang pernah ada di Sumatera ini ditunjukkan pada nomor. Oke, kita bahas ya. Jadi, sekitar abad ke-12, kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor tentunya. Contohnya seperti serangan dari kerajaan Medang Kamulan di bawah Raja Dharma Wangsa pada 990 Masehi dan 1030 Masehi. Kemudian dengan terdesaknya oleh kerajaan Thailand yang juga mengembangkan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. Terus negara-negara taklukan dari Sriwijaya ini kemudian melepaskan diri dan kemudian Majapahit menyerang pada tahun 1477 Masehi sehingga kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran seperti itu. Jadi jawabannya adalah E, yaitu nomor atau poin 2, 3, dan 6. Seperti itu ya kalau dari pembahasan sini. Oke, lanjut ke nomor 4. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Ada 6, 1-6. Nah, runtutan peristiwa tersebut secara kronologis adalah, dari 6 poin ini kita urutkan secara kronologis. Mana nih yang urutannya yang benar? Apakah nomor 1, Raja Kertanegara menolak tunduk terhadap kerajaan Mongol? Terus atau poin 2, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Poin 3, Raja Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan Jaya Katuang. Poin 4, Raden Wijaya mengusir tentara Mongol dari Jawa. Poin 5, tentara Mongol datang untuk menghukum Raja Kertanegara. Dan poin 6, Raden Wijaya memanfaatkan tentara Mongol untuk menyerang Jaya Katuang. Nah, jadi urutannya seperti apa? Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi, peristiwa pada soal ini terkait dengan runtuhnya kerajaan Singasari secara kronologis ya, dari awal sampai akhir. Yang pertama, Raja Kertanegara menolak tunduk terhadap kerajaan Mongol. Oke, jadi 1 ya, poin 1. Terus selanjutnya, Raja Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan Jaya Katuang. Poin 3. Selanjutnya, tentara Mongol datang untuk menghukum Raja Kertanegara. Itu poin 5. Selanjutnya, Raden Wijaya memanfaatkan tentara Mongol untuk menyerang Jaya Katuang. Itu poin 6. Selanjutnya, Raden Wijaya mengusir tentara Mongol dari Jawa. Itu poin 4. Jadi setelah Raden Wijaya ini memanfaatkan tentara Mongol, kemudian tentara Mongol ini diusir ya. Itu cukup cerdas triknya. Dan selanjutnya atau yang terakhir ini, urutan yang terakhir, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Itu ada pada poin 2 seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, di mana 1, 3, 5, 6, 4, dan 2. Itu untuk soal nomor 4. Soal selanjutnya nomor 5. Nah, selain karena memiliki militer yang kuat, keberhasilan Majapahit diperluas hegemoninya sampai hampir meliputi seluruh Asia Tenggara karena politik luar negerinya yang berdasarkan Mitreka Satata. Nah, yaitu A. Menyerang kerajaan yang tidak mau tunduk kepada Majapahit. B. Raja Majapahit dianggap sebagai pemimpin persekutuan kerajaan-kerajaan di Nusantara. C. Menjalin persahabatan sederajat dengan kerajaan tetangga yang memiliki pengaruh besar juga. D. Setiap pasal harus menyerahkan upeti setiap tahun kepada Majapahit sebagai tanda setia. Dan E. Kerajaan Majapahit wajib melindungi kerajaan yang berada di bawah pengaruhnya jika mendapat serangan dari kerajaan lain, seperti itu. Oke, jadi ini pembahasannya. Mitreka Satata ini, kan tadi pertanyaannya berdasarkan Mitreka Satata. Nah, kita cari tahu dulu nih.
Mitra Kasatata ini berarti menjalin persahabatan dengan kerajaan tetangga yang berkedudukan seimbang dan sederajat sebagai mitra atau kawan. Nah, dari sini A sampai E kita bisa lihat ya, jawabannya adalah C, yaitu menjalin persahabatan sederajat dengan kerajaan tetangga yang memiliki pengaruh besar. Ini berdasarkan Mitra Kasatata ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 6. Di mana soal nomor 6, karya sastra Kerajaan Majapahit yang menggambarkan pemerintahan dan wilayah kekuasaan Majapahit adalah A. Sutasoma, B. Arjuna Wiwaha, C. Panji Wijayakrama, D. Baratayuda, E. Negara Kertagama. Oke, pembahasannya adalah dari kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca yang isinya mengenai keadaan kota Majapahit, di mana daerah-daerah jajahan dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Nah, di kitab ini sebagai salah satu sumber mengenai kerajaan Majapahit di samping kitab Sumasowa, Sutasoma, dan Kakawin Arjuna Wiwaha. Gitu. Jadi jawabannya adalah E. Negara Kertagama, seperti itu. Udah disebutin ya di pembahasannya ada Negara Kertagama. Itu untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Salah satu kelemahan teori kesatria dalam proses masuknya agama Hindu di Indonesia adalah A. Adanya pengaruh nama India di jabatan raja, B. Adanya jabatan patih, C. Adanya bukti tertulis tentang penaklukan prajurit India di Indonesia di awal abad Masehi, D. Raja beserta keluarganya yang mula-mula memeluk Hindu, dan E. Adanya pantangan kaum ksatria menyeberangi lautan. Oke, jadi pembahasannya, langsung ke pembahasan. Mengenai hal ini, tidak ada bukti tertulis tentang penaklukan orang India di Indonesia pada awal abad Masehi. Nah, awal masuknya budaya India di Indonesia ini dengan ditemukannya 7 buah yupa di Kerajaan Kutai, yang merupakan awal pengaruh India di Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Jadi, kalau ditanya salah satu kelemahan teori kesatria dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu adalah dengan adanya bukti tertulis tentang penaklukan prajurit India di Indonesia di awal abad Masehi. Nah, jadi nomor 7 ini jawabannya adalah C. Seperti itu. Selanjutnya nomor 8. Soal nomor 8, di mana pertanyaannya adalah dari nama raja-raja berikut ini yang tidak mendapat pengaruh budaya Hindu-Buddha, yaitu A. Mulawarman, B. Purnawarman, C. Bala Putradewa, D. Samaratungga, dan E. Kudungga. Ini berarti masih ada kaitannya ya, soalnya sama soal nomor berapa tadi tentang yang raja yang tidak mempunyai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Tadi sudah kita bahas, tapi beda soalnya. Oke, pembahasannya. Jadi awal kedatangan Hindu di Indonesia itu belum terdapat kerajaan yang berdiri awalnya. Nah, masyarakat Nusantara itu awalnya hidup dalam kelompok-kelompok yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Jadi pada awalnya Kudungga merupakan kepala suku di daerah Kutai, sehingga masuknya Hindu dari India membawa pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang teratur. Itu dari dampak positifnya berarti ya. Nah, di mana dalam sebuah kerajaan harus dipimpin oleh seorang raja, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah Kudungga. Kenapa? Karena Kudungga ini tidak mendapat pengaruh Hindu-Buddha ya, kebudayaan Hindu-Buddha. Seperti itu. Tadi juga sudah dijelasin nih di soal nomor berapa tadi? Ya bisa kalian replay lagi mungkin videonya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Soalnya, Raja Majapahit yang diwujudkan di dalam patung arca Harihara adalah A. Raden Wijaya, B. Hayam Wuruk, C. Brawijaya, D. Tribuana Tunggadewi,
dan E. Wikramawardhana. Oke, kita bahas. Jadi Arca Harihara ini setengah Dewa Siwa dan setengah Dewa Wisnu ya. Nah, jadi patung ini adalah penggambaran dewa jasad dari Raja Kertarajasa atau Raden Wijaya, yaitu raja pertama Majapahit yang berkuasa sekitar tahun 1293 hingga 1309. Nah, arca ini diambil dari kuil Candi Simping atau di daerah Sumberjati, Blitar, Jawa Timur. Nah, sekarang Candi Simping ini merupakan bagian dari pameran koleksi dari Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Nah, Raden Wijaya atau Nararya Sanggramawijaya atau yang dikenal dengan gelarnya Kertajasa Jayawardhana adalah keturunan langsung dari dinasti Rajasa. Jadi, kalau ditanya Raja Majapahit yang diwujudkan atau mukanya itu digambar menjadi patung Arca Harihara, yaitu Raden Wijaya, seperti itu, atau jawabannya A. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nah, kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam menghadapi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tampak pada A. Candi sebagai pemujaan, B. Bahan bangunan candi, C. Cara peribadatan di candi, D. Struktur bangunan dan ornamen candi, dan E. Penataan bangunan dan tata ruang candi. Oke, kita bahas ya. Ini dia pembahasannya. Jadi, kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam menghadapi kebudayaan Hindu-Buddha tampak pada struktur bangunan dan ornamen candi. Nah, pengertian kearifan lokal ini adalah budaya suatu bangsa atau kepribadian suatu bangsa yang dapat menjadi identitas suatu bangsa tersebut, sehingga dapat menyerap dan mengolah budaya asing dan kemudian disesuaikan dengan identitas atau kepribadian bangsanya itu. Jadi yang pertama ini kan tadi ada struktur candi ya, di mana struktur candi yang ada di Indonesia itu merupakan bentuk akulturasi budaya antara budaya Nusantara dan budaya India atau Hindu-Buddha. Nah, budaya Nusantara terletak pada dasar atau pondasi candi yang merupakan bentuk punden berundak seperti itu. Nah, di mana punden berundak ini adalah hasil kebudayaan masyarakat prasejarah Nusantara yang berfungsi untuk melakukan pemujaan roh atau arwah nenek moyang atau masih animisme ya kepercayaannya itu. Kemudian budaya Hindu berupa stupa yang merupakan puncak candi, bilik dalam candi. Nah, puncak candi terus bilik dalam candi juga. Jadi patung atau arca yang berupa patung dewa Hindu atau patung sang Buddha atau Buddha seperti itu. Itu kalau dari struktur candi. Nah, yang kedua ada ornamen candi, di mana ornamen candi di Indonesia ini tetap mengisahkan perjalanan sang Buddha atau Buddha dan kisah Ramayana atau Mahabharata itu dari Hindu. Tapi di Indonesia terkenal ya Mahabharata ini. Nah, namun dalam kisahnya itu diceritakan dalam suasana masyarakat Indonesia. Contohnya seperti relief dalam Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Seperti itu. Jadi, kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam menghadapi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha itu tampak pada candi sebagai pemujaan. Seperti itu. Atau A, jawaban dari nomor 10. Nah, dari pembahasan kali ini kita selesai atau saya akhiri ya. Nanti bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.